Ya, dinamika partikel fisika semuanya, pengertian dinamika partikel. Dinamika partikel merupakan suatu ilmu fisika yang membahas perihal beberapa gaya yang menjadikan suatu partikel yang awalnya diam, tidak bergerak sama sekali menjadi bergerak. Atau suatu partikel geraknya dapat mempercepat dan juga memperlambat. Untuk menghitungnya dapat menggunakan berbagai rumus dari beragam gaya yang ada pada dinamika partikel. Jenis-jenis gaya. Jenis gaya, karena dinamika partikel itu mempelajari beragam jenis gaya, sekarang saatnya kita mengetahui apa saja jenis-jenis gaya. Jika penasaran jenis gaya pada dinamika partikel, mari kita simak ulasannya di bawah ini. Yang pertama ada namanya gaya berat atau gravitasi ya. Kalau dalam fisika, gaya berat itu tidak sama dengan massa. Dalam fisika, gaya berat akan disebabkan oleh gravitasi. Percepatan benda yang jatuh juga sama dengan percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Namun untuk memudahkan dalam memahami dinamika partikel, kita dalam memahami dinamika partikel bisa juga menggunakan 10 per meter second kuadrat, mengabaikan hambatan udaranya. Rumus dari gaya berat partikel atau gaya gravitasi pada dinamika partikel adalah W sama dengan M kali G, dengan W adalah gaya berat satu benda, satunya Newton, M adalah massa benda, satunya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, satunya meter per second kuadrat. Berikutnya adalah gaya normal. Sekarang waktunya mengetahui tentang gaya normal pada dinamika partikel. Gaya normal yaitu gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus pada bidang tersebut. Nah, itulah mengapa suatu benda akan diam jika diletakkan di atas suatu bidang tanpa adanya pertambahan gaya apapun dari luar. Jadi gaya berat benda akan sama dengan besar gaya normal. Dengan begitu bisa diketahui jika rumus dari gaya normal dari dinamika partikel yaitu N gaya normal sama dengan W sama dengan M kali G. Keterangannya adalah sebagai berikut. N adalah gaya normal 1 Newton, W adalah gaya berat benda satunya kilogram, M adalah massa benda satunya kilogram. W ini tadi gaya berat benda satunya Newton ya, salah, ini satunya Newton, bukan kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satunya meter per second kuadrat. Yang berikutnya adalah gaya gesek statis. Sobat pasti tahu jika statis artinya adalah diam. Jadi gaya gesek ini adalah gaya yang hanya terjadi pada benda yang diam. Nah, dengan begitu rumus gaya gesek statis pada dinamika partikel adalah sebagai berikut. Fs ya, F itu gaya, S adalah statisnya, sama dengan mu S, mu statis dikali N, gaya normal. Fs adalah besar gaya gesek statis, satunya Newton, mu S adalah koefisien gesek statis, dan N adalah gaya normal, satunya adalah Newton. Ini koefisien gaya gesek statis ini tidak memiliki satuannya. Koefisien berarti dia angka atau konstanta. Berikutnya adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah kebalikan dari gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang satu ini hanya terjadi pada saat benda sedang bergerak. Namanya gaya gesek kinetis. Kinetis kan bergerak. Berikutnya adalah rumus gaya gesek kinetis pada dinamika partikel. Fk atau gaya gesek kinetis, K kinetis, F adalah gaya, sedangkan mu K dikali N. Keterangannya Fk adalah besar gaya gesek kinetis, satunya Newton, mu K adalah koefisien gesek statis, tidak memiliki satuan, N adalah gaya normal, satunya adalah Newton.
Berikutnya adalah gaya tegangan tali. Ini terjadi pada katrol ya. Pernahkah Anda menimba air dari sumur? Jika pernah, berarti kamu mengaplikasikan gaya tegangan tali. Ini adalah gaya di mana ada dua benda yang saling dikaitkan dengan tali. Jadi gaya tegangan tali pada dinamika partikel bisa dipahami sebagai gaya yang bekerja pada tali sewaktu tali tersebut keadaannya tegang. Nah, untuk arah gayanya akan tergantung dari titik mana kamu melihatnya. Ini adalah rumus percepatan sistem pada katrol tegangan tali. Ini rumusnya ya. Sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya adalah sigma F adalah resultan gaya yang bekerja, satunya Newton yang terjadi pada benda. M adalah massa benda, satunya kilogram. A adalah percepatan benda, atau biasanya karena disebutkan adalah 10 per meter second kuadrat. Berikutnya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Nah, sekarang saatnya kita akan memahami jenis gaya dinamika partikel yang terakhir, yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Cara kerja gaya ini adalah selalu menuju pusat lintasan. Kita bisa menemukan contoh gaya sentripetal ketika mengikat bola menggunakan tali. Kemudian kamu putar talinya sehingga menghasilkan gaya putaran yang beraturan. Nah, di sini gaya sentripetal pada contoh tersebut terdapat pada tegangan tali yang diikat pada bola. Rumus dari gaya sentripetal adalah Fs dengan M dikali As. Keterangannya Fs adalah gaya sentripetal, satunya Newton. M adalah massa benda, satunya kilogram. As adalah percepatan sentripetal, satunya meter per second kuadrat. Nah, ini ada latihan soal latihan part 1 ya, dinamika partikel fisika SMA nomor 1. Sebuah balok diletakkan di meja yang licin. Balok tersebut mengalami gaya tarik F1 15 Newton ke kanan. Kemudian gayanya dari F2 ke kiri. Apabila balok tersebut tetap diam, hitunglah berapa besar F2-nya. Kita bisa bahas, ini pembahasannya ya. Ada gambarnya. Jadi jawabannya adalah 15 Newtonnya, karena F1 kurang F2 sama dengan 0, F2 sama dengan F1. Dengan demikian besarnya F2 adalah 15 Newton. Pindah ke soal nomor 2. Sebuah benda beratnya adalah 5 kg dan benda tersebut ditaruh di atas meja dalam keadaan statis. Itulah berapa gaya normal yang terjadi pada benda tersebut. Kita jawab. Diketahui M sama dengan 5 kg, G 10 meter per second kuadrat ditanyakan adalah N. Maka N sama dengan W sama dengan M kali G. W sama dengan 5 kali 10, W sama dengan 50 Newton. Ini gambarnya ya, F-nya ke atas, ke bawah adalah gaya berat, W sama dengan 50 Newton. Karena F sama dengan W sama dengan N, jadi karena bendanya statis, maka artinya sigma F sama dengan 0. Dengan demikian gaya ke atas pada benda tersebut adalah 50 Newton. Pindah ke nomor 3. Sebuah semangka massanya adalah 2 kg. Percepatan gravitasnya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Maka berapakah berat semangka tersebut? Beratnya yang ditanya, berarti gunakan persamaan W sama dengan M kali G untuk mencari berat benda. W sama dengan 2 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat, diketahui ya. M-nya 2 kg, gravitasi G-nya 9,8. Jadi 2 kali 9,8 sama dengan 19,6 Newton. Jadi berat semangka itu adalah 19,6 Newton. Dengan demikian berat buah semangka tersebut adalah 19,6 Newton.
Selanjutnya kita pindah ke nomor 4. Ini ya. Pada benda M1 ini M1 memiliki massa 4 kg. Ditaruh di atas permukaan meja yang licin, ini meja yang licin, dan dikaitkan dengan benda M2 dengan massa 6 kg yang bergantung pada ujung permukaan meja. Di sini ada katrol ya. Mula-mula benda M1 ditahan dan dilepaskan hingga menyebabkan bergerak. Jadi ini M1 bergerak ke bawah ya. Lalu berapakah tegangan tali T? Ini tegangan tali T yang ditanyakan. Kita jawab dengan begitu dapat diselesaikan dengan sigma F sama dengan M kali A. W2 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. W2 nya tadi 60 ya, jadi 60 sama dengan, dari mana dapat 60 kita lihat. W itu M kali G, masanya M2 adalah 6 kilo, jadi beratnya M kali G 6 kali 10, jadi W2 adalah 60 Newton. M1 adalah M1 nya tadi 4 kg, M2 adalah 6 kali A, jadi 60 sama dengan 10A ya. Maka W2 dikurang T sama dengan M2 dikali A. W2 adalah 60 dikurang T sama dengan 6 kali 6. Dari mana dapat A nya 6? Karena 60 bagi 10, 60 bagi 10 itu 6, jadi percepatannya A adalah 6 meter per second kuadrat. Jadi W2 kurang T sama dengan M2 kali A, W2 dari 60 kurang tegangan tali T sama dengan 6 kali 6, karena M2 adalah 6 dan percepatan A nya adalah 6, 6 kali 6 36. Jadi T saja adalah 60 kurang 36, 24 Newton. Mantap ya. Terus ini ada soal latihan nomor 1 beserta pembahasannya ya. Ini gambarnya, lanjutannya. Lalu kita bahas. Yang pertama kita akan mencari percepatan. Gunakan rumus sigma F sama dengan M1 kali A. Diperoleh persamaan 1 T sama dengan 4A tambah 40. Sekarang kita tinjau benda kedua. Diperoleh persamaan 2 T sama dengan 60 kurang 6A. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh 4A tambah 40 sama dengan 60 kurang 6A, jadi A nya adalah 2 meter per second pangkat 2. Tegangan talinya T 48 Newton dan jarak tempuhnya 4 meter. Jarak benda pertama adalah 8 meter. Pindah ke soal nomor 2. Ditanya adalah besar gaya normal, percepatan gerak benda, dan penguraian gaya yang bekerja pada benda. Penguraian gayanya ini dia ya. Percepatannya A sama dengan 1 meter per second kuadrat, besar gaya normal adalah 43 Newton. Terus pindah soal nomor 3. Yang ditanya adalah percepatan gerak kedua benda dan bagian B tegangan tali penghubung kedua benda. Nah, kita jawab, kita tinjau gaya dengan arah mendatar pada benda A, diperoleh persamaan 1 T sama dengan 4A.
Lalu kita tinjau benda B, diperoleh persamaan 2 T sama dengan 60 dikurang 6A. Kita gabungkan kedua persamaan sehingga kita peroleh 4A sama dengan 60 kurang 6A, diperoleh A-nya 6 meter per second pangkat 2. Sekarang kita akan mencari tegangan tali T sama dengan 4A. Kita ambil salah satu persamaan. Karena A-nya 6, jadi 4 kali 6, 24 Newton. Tegangan talinya adalah 24 Newton. Pindah soal nomor 4. Yang ditanya adalah berapakah percepatan benda pertama, kedua, dan ketiga, atau A1, A2, dan A3. Itulah yang ditanya. Kita bahas dengan cepat ya. Tampil di layar. Tinjau benda pertama diperoleh T sama dengan A1, itu persamaan pertama. Tinjau benda kedua diperoleh T sama dengan 2A2, persamaan kedua. Dan tinjau benda ketiga diperoleh T sama dengan 15 dikurang 1,5A3, itulah persamaan ketiga. Nah, ada hubungan percepatan ketiga benda. A3 sama dengan A1 per A2 per 2, itu persamaan 4. Dari persamaan 3 dan 4 diperoleh T sama dengan 15 dikurang 3 per 4, A1 tambah A2 diperoleh persamaan 5. Dari persamaan 1 dan 2, A1 sama dengan 2A2 persamaan 6. Dari persamaan 5 dan 6 kita peroleh persamaan 7, yaitu T sama dengan 15 dikurang 9 per 4 A2. Dari persamaan 2 dan 7 kita peroleh A3 sama dengan diperoleh A2 adalah 60 per 17 meter per second kuadrat, A1 nya adalah 120 per 17 meter per second kuadrat, dan A3 adalah 180 per 34 meter per second kuadrat. Pindah soal nomor 5. Yang ditanya adalah berapakah percepatan turunnya benda B. Kita jawab. Tinjau benda A diperoleh T sama dengan 5 untuk persamaan 1. Sekarang kita tinjau benda B. Diperoleh persamaan 2, T sama dengan 120 kurang 15A. Lalu dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh percepatannya 120 kurang 15A sama dengan 5A, 20A sama dengan 120, maka A adalah 120 bagi 20, A adalah 6 meter per second kuadrat. Soal nomor 6. Ya, ini seorang yang bermassa 60 kg, yang ditanya adalah A, B, C, D, E. Dengan G adalah 10 meter per second kuadrat. Kita jawab. Kita sketch gaya-gaya yang bekerja ya. Kemudian penerapan hukum Newton. Gaya dasar kaki pada lantai tidak lain adalah gaya normal N. Data-datanya bahwa M sama dengan 60 kg, G 10 meter per second kuadrat. Bagian A, lift bergerak dengan percepatan 1,5 meter per second ke atas. Kita gambar seperti ini, maka kita peroleh N-nya, gaya normalnya adalah 690 Newton. Gaya normal M bertanda positif searah gerak lift, dan gaya berat W bertanda negatif karena berlawanan dengan arah gerak lift ya. Itu keterangannya. Kita coba bagian B. Nah, ini dia gambarnya. Lift bergerak dengan percepatan 1,5 meter per second ke bawah. Gambarnya sigma F dengan M kali A, kita peroleh N-nya adalah 510 Newton. Gaya berat W bertanda positif karena searah gerak lift, dan gaya normal bertanda negatif karena berlawanan dengan arah gerak lift. Pindah bagian C. Ini ya.
Lift bergerak dengan kecepatan tetap 1 meter per second ke atas. Kecepatan tetap berarti percepatannya sama dengan 0, maka A sama dengan 0, sehingga jumlah gaya juga sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0, N kurang W sama dengan 0, maka N-nya adalah 600 Newton. Pindah bagian D, kita peroleh lift bergerak dengan kecepatan 1 meter per second ke bawah. Kecepatan tetap berarti percepatan sama dengan 0, A sama dengan 0, sehingga jumlah gaya juga sama dengan 0. N sama dengan 600 Newton. Bagian E, lift telah berhenti kembali. Jadi lift berhenti, kecepatan dan percepatannya sama dengan 0, maka A sama dengan 0, sehingga jumlah gaya juga sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0, N kurang W sama dengan 0, maka N sama dengan W, N sama dengan gaya normal ya, N rumusnya M kali G, 60 kali 10 adalah 600 Newton. Terima kasih, semoga bermanfaat dan positif. Salam sukses untuk kita semua. Amin.